Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyika Navela Amalia Royani. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah ada di depan saya. Yang pertama ini adalah design of radiation therapy, yaitu Mary has just been designed as have cancer at a very advanced stage, especially she has a large medical tumor. Radiation therapy involves using an external beam treatment machine to pass ionization radiation through the patient body damage both cancer and healthy issues. Lalu di sini kita bisa melihat bahwasannya ada data dari desain Mary Radiation Therapy. Yang pertama adalah ada area healthy autonomy BIM 1 0,4, BIM 2 0,5 dengan ration on total average diverse kilometers minimize, yaitu yang pertama ada critical tissues, itu ada BIM 1 0,3, BIM 2 ada 0,1 yang lebih dari 7, lebih sama dengan lebih 7. Lalu ada tumor region, BIM 1 0,5 dan BIM 2 0,5 sama dengan 6. Lalu center of tumor is BIM 1 0,6, BIM 2 0,4 dan kurang dari 6. Lalu the goal of the design is to select the combination of beam to be used and the synthesis of each one to generate the best possibly dust distribution. Once the treatment design has been developed, it is administered in many installments spread over several weeks. Jadi, to illustrate how to article variable technique deals with functional conflict in kurang kurang dari form, we will use the model of designing radiation therapy. Lalu, the data from table can be used directly to formulate the following linear programming model. X1 itu bisa menjadi the dose at entry point for beam 1 atau untuk dijadikan beam 1, lalu X2 the dose at entry point for beam 2 atau bisa digunakan beam 2. Minimize-nya adalah Z sama dengan 0,4 X1 dan 0, X2. Kenapa kok 0, X2? 0, X1-nya 0,4 seperti yang tadi itu ada pengetahuan bahwasannya minimal itu 0,4 dan 0,5 dengan pembatas 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari 7, 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6, lalu 0,6 X1 plus 0,4 X2 kurang dari 6 dengan non negatif. Pembatas non negatifnya adalah X1, X2 kurang dari 6. Lalu ada bentuk standarnya, jadi si minima ZAD dengan pembatas kita ubah jadi bentuk standar, yaitu Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0 X3 plus 0 X4 dengan pembatas 0,X1 plus 0,X2 plus 3 sama dengan 7 dan 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Lalu 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. Kenapa kok di sini ada min? Karena ini minimize. Jadi begitu. Lalu ada pembatas non negatif, yaitu X1, X2, X3, X4 kurang dari 0. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk kanonik. Minimize-nya adalah Z sama dengan 0,4 X1 plus 0, X2 plus 0, X3 plus 0, X4 plus MX5 plus MX X6 dengan pembatas 0,3 X1 plus 0,1 X2 dan X plus 3 sama dengan 7. Lalu 0,5 X1 plus 0,5 X2 plus 0 plus X5 sama dengan 6. Lalu ada 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 seperti tadi pembatasnya saat bentuk standar plus X6 sama dengan 6. Dengan
pembatas non negatifnya di ketambahan X5 dan X6. Lalu ini iterasi 1, yaitu CB-nya itu 0 dan 6. Basisnya itu adalah X3, X5, dan X6. Lalu untuk C-nya, C yang di atas itu 0,4, 0,5. Kenapa kok 0,4 dan 0,5? Karena itu adalah minima Z-nya. Lalu belakang-belakangnya 0, 0, dan M karena mengikuti tadi minimize yang bentuk kanonik, yaitu 0,4, 0,5, 00 sama mm. Lalu yang bawahnya adalah X1 pembatas non negatifnya. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Lalu X3 tadi 0,3, X3 itu 0,3 di X1, lalu yang di X2 itu 0,1, lalu di X3 adalah yang di X3 adalah 1, yang di X4 adalah 0, X5 adalah 0, X6 adalah 0 dengan konstanta 7. Lalu M yang kedua atau basis yang X5, yang X1 adalah 0,1, X2 adalah 0,5, X3 adalah 0, lalu X4 adalah 0, X5 adalah 5, X5 adalah 1, X6 adalah 0 dengan konstanta 6. Lalu yang ketiga ada X6. X6 di X1 itu 0,6, di X2 ada 0,4, di X3 ada 0, di X4 ada min 1, di X5 ada 0, di X6 ada 1 dengan konstanta 6. C-row-nya adalah 0,4, lalu 0,4 min 1,1 M. Lalu yang di X2 0,5 min 0,9 M. Yang di X3 adalah 0, di X4 adalah hanya M, di X5 ada 0, di X6 ada 0. Dengan konstanta terakhir adalah Z sama dengan 12 M. Lalu ini iterasi kedua. Ini kita mencari titik paling, kalau bisa disebut, titik paling tengahnya. Jadi, di M yang kedua ini ada X5, basis X5 ada X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0,17, X3 sama dengan 0, X4 sama 0,83, X5 ada 1, dan X6 ada 0,83, min 0,83 dengan konstanta 1. Dengan X4-nya ada 0,5, 0,38, min 1,67, dan baris C-nya adalah 0,668 min 0,83 M. Dengan konstanta 1 dan rasio 1,2. Iterasi 3, kesimpulannya seperti ini. Di iterasi 3 tidak ada titik pusatnya. Di CB itu ada 3, 0 sama 0,4 dengan basis X3, X4, dan X1. Di X1 ada 001, X2 ada min 0,2, 0,2, dan 1. Di X3 ada 100, di X4 ada 010, di X5 ada min 0,6, 1,6, dan 2. Di X6 ada 0, min 1, 0. Dengan konstanta sendiri dari basis X3 adalah 3,4, di basis X4 ada 1,2, dan di basis X1 ada konstanta 12. Dengan C-row-nya 0, di X1 ada 0, di X2 ada 0,1, di X3 ada 0, di X4 ada 0, di X5 ada M-08, di X6 ada M, konstanta 4,8. Dengan kesimpulan, X1 adalah 12, X2 adalah 0, dan Z adalah 4,8. Dengan kesimpulan, the dust at the entry point for beam 1 is 12 kilorats, and the dust at the entry point for beams 2 is 0 kilorats. So the entry dust absorbed by the healthy antimony is 4.8 kilorats. Jadi sekian dari penjelasan saya. Selebihnya, terima kasih.